Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dan salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung atau barangkali baru nemuin YouTube channel aku. Halo, salam kenal ya. Hari ini aku mau ngerjain pekerjaan yang kemarin sempat tertunda karena ada tamu ya mam, yaitu nyetrika ya. Ternyata setelah aku kumpul-kumpulin ini tuh nggak begitu banyak ya mam. Terus ada juga tadi baju-bajunya Pak Su yang udah langsung aku lipetin karena kainnya itu licin, jadi nggak perlu disetrika karena nggak lungset juga gitu ya. Ada juga kan beberapa kayak kaos-kaos polo yang ada full sablonan tuh punya suami aku, itu nggak bisa disetrika. Kalau dipaksa nyetrika malah nanti sablonannya lengket ke setrikaan gitu ya mam. Jadi ya udah aku langsung lipat aja tadi. Yang banyak sih baju-bajunya kakak Gibran ya. Kalau daster aku cuma ada 3 potong aja. Kemarin juga ada yang sudah aku pakai karena nggak begitu lusuh gitu ya. Hari ini juga aku seharusnya cuci baju ya mam, cuma dari pagi itu cuacanya mendung banget. Sebenarnya aku mager banget ya, makanya hari ini aku nyetrikanya di kamar depan aja biar nggak usah mindah-mindahin meja gitu ya mam ya. Karena juga setrikannya nggak begitu banyak, ternyata ini mah sebentar aja juga pasti selesai, nggak sampai 1 jam. Dan ini tuh kegiatan aku dimulai waktu kakak Gibran udah selesai makan, udah selesai mandi, jadi aku lebih nyantai untuk beraktivitas. Dan ini juga sebenarnya udah agak siang, sekitar jam setengah 12-an ya, udah hampir zuhur. Bentar lagi kayaknya aku mau isoma dulu ya, tapi aku ngebut deh, aku selesain ini dulu gitu ya mam ya, biar kerjaan aku nggak tertunda gitu ya mam. Aku tuh ngerasa mau gantian ngerjain yang lain, kalau yang ini belum selesai tuh rasa kayak ada beban gitu ya. Dan ini tuh daster yang lumayan lungset banget tuh karena saking udah beberapa hari nggak disetrika. Pakaian tuh kalau terlalu lama ditumpuk-tumpuk, nggak segera disetrika, nggak segera dilipatin, itu pasti bakalan lungset ya mam. Kalau aku lagi rajin sih biasa hari itu aku nyuci lanjut sekalian aku setrika juga malamnya. Tapi kalau aku lagi nggak rajin atau lagi udah capek ya mam ya, saking banyak kerjaan hari itu, biasa aku tunda ke besokan harinya baru dilipetin atau disetrikain gitu. Dan ini baju-bajunya kakak Gibran yang ada di lemari kemarin waktu dipindahin itu tuh ada beberapa yang lungset, kainnya tuh kayak kain daster aku gitu loh mam. Bahannya tuh rayon gitu jadi gampang lungset. Ini oleh-oleh dari saudara-saudara biasanya ya. Kalau baju-baju kayak gini tuh ada baju barong juga, itu pasti lungset ya mam. Dulu tuh aku mager banget untuk nyetrikain, makanya baju-baju kayak gini tuh jarang dipakai sama kakak Gibran ya, bahkan hampir nggak pernah. Dulu tuh pakainya cuma sekali 2 kali doang, habis gitu udah deh aku taruh di lemari karena mager banget untuk nyetrikainnya. Dan kayak baju-baju barong kayak gini tuh gampang banget brodol ya si benang-benangnya kayak gini. Kemarin juga akhirnya aku ngecekin di baju-baju tumpukan bawah, itu nemuin 2 baju ini yang lungset banget, jadi aku setrika aja hari ini. Setelah aku cek kalau baju yang putih tadi tuh kayaknya udah hampir gak muat ya, jadi aku taruh di tumpukan atas biar kepake gitu ya mam. Soalnya aku sama Pak Su biasanya ngambilnya tuh ya udah tumpukan paling atas gitu, jadi yang bawah-bawah jarang kepake gitu ya mam. Dan ternyata baju mainnya kakak Gibran tuh lumayan banyak, jadi aku nggak perlu beliin baju-baju lagi dan masih bagus-bagus gitu ya. Ternyata banyak juga, cuma yang dipakai itu-itu aja karena ya itu tadi aku ngambilinnya selalu yang atas-atas saja gitu, mager banget untuk cari yang bagian bawah-bawah. Apalagi di lemari yang lama itu kan drawer ya, yang bagian bawah-bawah tuh ya udah nggak kelihatan gitu ya mam ya. Kalau yang sekarang sih lumayan ya, di lemari yang sekarang itu lebih kelihatan gitu ya tataannya. Jadi pelajaran juga buat aku, akhirnya natainnya tuh nggak ditumpuk jadi 2 baris, jadi 1 baris aja gitu nyamping ya. Jadi kayak depan belakang itu nggak usah gitu, takutnya tumpukan yang belakang-belakang malah nggak kelihatan.
Oke, alhamdulillah ini satu pekerjaan aku udah selesai ya. Untuk nyetrikanya tinggal masukin aja ke dalam lemari. Ini aku tuh sampai hampir lupa ya mau masukin celana-celana yang ada di meja itu ya, Mam. Tuh, aku nggak sadar nih awalnya ya, sampai akhirnya noleh. Jadinya nyadar kalau ada yang belum dimasukin nih bagian celana-celananya Gibran tuh. Setelah disetrika tuh jadinya cuma segini, emang nggak seberapa banyak deh ya sebenarnya, cuma karena numpuk-numpuk jadinya kayak kelihatan banyak. Seperti yang aku bilang tadi, kalau aku selesai nyetrika, aku mau sholat dulu sebentar supaya lebih tenang untuk ngerjain kerjaan aku ya, Mam. Soalnya tuh ya kadang-kadang kalau aku lagi asik gitu ngerjain kerjaan rumah sampai lupa gitu ya, lupa waktu sih sebenarnya kalau sholatnya nggak lupa ya, Mam. Tapi suka nggak ngelihat jam gitu, tahu-tahu udah siang atau kadang-kadang kebablasan ya. Jadi untuk antisipasi aku mau sholat zuhur dulu deh ya, karena emang udah selesai azan tadi. Ini sekitar jam 12-an lewat. Kakak Gibran juga mau nemenin sholat. Masya Allah ya. Jangan salfok sama mainan-mainan yang berantakan ya, Mam. Itu masih dimainin sama kakak Gibran, jadi masih belum aku beresin. Selama aku nyetrika tadi, dia itu di belakang aku main-main gitu sambil ngobrol juga sama aku. Karena habis ini aku juga masih mau ninggalin dia ngerjain kerjaan lain, pasti dia masih mau main gitu ya, Mam. Jadi aku beresinnya nanti aja. Setelah sholat, aku mau sarapan dulu. Soalnya ini udah siang, gak kerasa waktu itu ya, Mam ya. Setelah makan, lanjut aku mau ngepel pekerjaan yang kemarin juga tertunda. Sudah aku rencanakan juga dari kemarin. Jadi harus dikerjakan supaya nggak tertunda-tunda lagi gitu ya. Soalnya teras depan itu udah kotor banget, banyak makanan-makanan tumpah karena emang kita kemarin makan-makan di bawah, nggak pakai karpet gitu. Soalnya di depan panas katanya, jadi saudara-saudaraku maunya makannya langsung aja di lantai biar adem katanya ya. Jadi nggak pakai karpet deh kemarin makannya. Ini langsung aku pel dari area belakang dulu ya, Mam, kali ini biar nggak bosen. Dari kamar belakang, habis ini aku lanjut ngepel dapur sampai ke depan, pokoknya dari yang paling belakang. Seperti biasanya ya, Mam, hari-hari aku selalu ditemanin sama kakak Gibran. Kadang-kadang tuh ngerasa kayak perlu untuk ajak kakak Gibran ke rumah kakeknya supaya aku bisa leluasa untuk beberes rumah. Tapi kadang-kadang juga aku ngerasa kesepian ya, Mam, kalau kakak Gibran lagi di rumah mbahkungnya gitu. Di rumah tuh kayak rasanya hening aja, nggak ada yang ngereok, nggak ada yang request minta tolong ambilin ini itu gitu, rasanya tiba-tiba sepi. Tapi cuma memang kerjaan aku tuh jadi lebih ini ya, jadi lebih cepet gitu ya, yang biasanya kayak bisa ngerjain berjam-jam, habis itu kalau nggak ada kakak Gibran tuh bisa jadi cepet gitu. Sambil aku ngepel, sambil kita sharing-sharing juga ya, aku mau sedikit cerita. BTW kakak Gibran itu kan usianya baru 4 tahun ya di bulan April kemarin. Nah dia itu kalau sekolah tahun ini berarti usianya tuh di 4 tahun lebih 2 bulan ya, Mam, mulai masuk TKA. Sedangkan pertimbangannya kalau dia sekolah sekarang otomatis di TK-nya itu lebih lama gitu ya, Mam. Dan setelah aku searching katanya anak cowok itu nggak bisa gitu masuk SD di bawah 6 tahun, dan sekarang memang peraturannya dari SD itu harus 7 tahun ya, Mam. Lebih efektifnya tuh di 7 tahun, makanya aku nggak keburu buat nyekolahin kakak Gibran. Takutnya juga anak cowok itu gampang bosen gitu ya, Mam, sekolah. Takutnya dia malah nantinya tuh jadi males sekolahnya, nggak happy gitu. Jadi ya udahlah, aku tunda dulu menyekolahkan kakak Gibran di tahun depan. Tahun depan itu dia mulai masuk TK insya Allah di usia 5 tahun 2 bulan. Jadi kayak nggak telat-telat banget gitu ya, karena memang umumnya itu di usia 5 tahun. Tapi aku tuh bukan orang yang saklek banget ya, Mam. Aku tuh juga kalau ada masukan juga pasti aku pertimbangkan. Mungkin teman-teman ada juga yang anaknya seumuran sama kakak Gibran, mungkin sudah anak kedua, ada pengalaman di anak pertama. Bisa sharing-sharing dong pengalaman teman-teman menyekolahkan anak di usia berapa sih baiknya ya. Karena aku juga ibu baru, jadi butuh masukan.
Aku juga kadang suka ragu ya mam sama pendapat aku dan informasi yang aku dapat, entah itu dari internet ataupun dari orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Karena saudaranya kakak Gibran ada juga tuh yang seumuran sama kakak Gibran tuh udah mulai masuk TK. Dia pun juga di bawah kakak Gibran ya, usianya kayak selisih bulan gitu. Kadang-kadang aku juga bingung ya mam ya ngejawabnya kalau ada pertanyaan kenapa kakak Gibran belum sekolah, sedangkan saudara-saudara yang lain atau anak yang lain tuh udah sekolah seumuran kakak Gibran gitu. Aku takut banget ngejawabnya malah nyinggung perasaan orang lain atau ngerasa kalau aku tuh kayak ngebanding-bandingin gitu ya Gibran sama anak-anak yang lain atau mungkin sanak saudara mereka yang sudah sekolah gitu. Jadi biasanya sih kalau ada pertanyaan yang semacam itu aku mengalihkan ke topik pembicaraan yang lain supaya jatuhnya nanti nggak ngebanding-bandingin gitu ngerasanya mereka ya, padahal aku niatnya tuh cuma ngejawab pertanyaan mereka gitu. Soalnya kadang-kadang di realita kehidupan atau di luar dunia maya ya, di kehidupan yang sesungguhnya tuh masalah anak itu lumayan sensitif ya. Beberapa orang agak tersinggung biasanya kalau dipertanyakan soal masalah anak ya. Jadi kayak lebih enak di sosmed kayak gini, mau tersinggung pun juga kita nggak bertatap mata ya, jadi ya udahlah lebih cuek aja gitu ya kalau di sosmed, kalau aku sih ya. Oke teman-teman, kalau ada masukan tentang masalah menyekolahkan anak itu mulainya di usia berapa, bisa komen ya di kolom komentar, aku menerima masukan dari teman-teman. Oke lanjut, ini balik lagi ke video. Tadi tuh sebenarnya teras rumah sudah aku sapu, tapi entah kenapa kotor lagi. Jadi ya udah aku sapu lagi pakai sapu yang ada di depan. Soalnya dalam rumah itu masih basah ya mam. Aku mau ngelewatin tuh takutnya malah kotor lagi. Jadi ya udah aku pakai sapu yang ada aja di depan. Lagian juga mau aku pel gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa deh ya. Ini aku lanjut ngepel yang teras depan. Habis itu yang teras bagian depan yang samping sini dimulai dari dudukannya ya, soalnya dudukannya tuh biasanya ada pupnya, ini cicak, kotoran cicak ya mam. Aduh cicak itu emang bandel banget deh pokoknya ya. Bahkan di sandanan dudukan ini tuh banyak banget kotoran cicak yang bekas-bekasnya gitu. Biasa kan udah aku bersihin tuh masih ngebekas ya, karena catnya warnanya putih jadi kelihatan banget gitu ya. Lumayan risih, tapi ngebersihinnya harus disikat dan disemprot kalau mau bersih banget, dan besoknya pasti ada lagi gitu. Jadi ya udahlah aku biarin dulu aja sementara sambil ngumpulin niat buat bersihinnya. BTW hari ini aku itu cara ngepelnya lagi ngikut suami aku ya mam, jadi diusap-usap ke samping kayak gini. Memang lumayan capek ya dan bikin punggung rasanya pegel banget. Terus ini kan juga ditekan ya, jadi tangan yang depan itu menekan ya mam, menekan pel-pelannya. Tangan yang belakang itu cuma tinggal ngimbangin aja tuh ya tangan kirinya kayak gitu. Tapi hasilnya bener-bener bersih banget, aku nggak perlu ngepel 2 kali, ini 1 kali aja udah langsung bersih ya. Alhamdulillah kerjaan aku udah selesai. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.